Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami ingin Kuasa Roh Kudus-Mu turut hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di doa kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, amin. Baik, kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41 dengan perikop di Taman Getsemani. Ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat firman Tuhan ini merupakan satu bagian tentang perjalanan Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Di situ Yesus mulai mencurahkan semua keluhan tentang kelemahan manusia. Manusia penuh dengan kelemahan. Yang di sini saya mengambil 2 poin, yaitu yang pertama, berjaga-jagalah agar tidak jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jagalah ini adalah merupakan satu perintah dari Tuhan agar setiap kita manusia tetap berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam pencobaan. Karena setiap kita menjalani kehidupan kita dipenuhi dengan banyak sekali godaan, cobaan. Jika kita lemah iman kita, pasti kita akan jatuh dalam pencobaan itu. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan kita untuk harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua itu daging kita lemah. Oleh sebab itu seringkali roh kita kalah dengan keinginan daging. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk melawan daging kita yang lemah itu, agar kita bisa mengikuti perintah Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan yang seringkali datang dengan peringatan. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, terutama kita menghadapi cobaan. Cobaannya itu yang datang bertubi-tubi. Di saat seperti itu, Yesus berbicara kepada murid-muridnya ketika berada di Taman Getsemani. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk selalu berjaga agar mereka tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Karena saat itu murid-murid Tuhan Yesus menghadapi banyak sekali cobaan karena mereka mengikut Tuhan Yesus itu tersebut. Dan perintah ini juga diberitakan kepada kita yang masih hidup sampai saat ini. Karena sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus percaya terhadap perintah-perintah Tuhan. Harus meyakinkan bahwa perintah Tuhan itu benar adanya. Saat Yesus ditangkap, ia memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa, mengetahui bahwa saat-saat gelap akan datang. Di sini Yesus mengungkapkan kelemahan manusia. Meskipun roh manusia berkeinginan untuk mengikuti kehendak Tuhan, tetapi daging seringkali tidak kuat melawan godaan dan pencobaan. Dan pencobaan ini adalah panggilan untuk memiliki kedisiplinan rohani. Melalui doa dan kewaspadaan yang terus-menerus, kita yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada. Tuhan
selalu membantu kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoa adalah merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, cara kita menyampaikan keluh kesah apa yang kita rasakan saat ini. Kita ingin mengadu sama Tuhan saat kita merasakan lelah, capek dengan kehidupan yang kita alami, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, kita harus selalu berdoa, berjaga-jaga agar kita tidak lemah dan kita tidak jatuh dalam pencobaan tersebut. Tuhan memerintahkan kita agar kita menguatkan iman kita, agar kita yakin dan percaya terhadap Tuhan. Doa adalah ibaratkan alat komunikasi kita dengan Tuhan, sehingga apa yang kita rasakan dan yang kita alami saat ini, Tuhan mengetahuinya, dan Tuhan memberikan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan apa yang kita minta, ketika kita percaya dan menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita dan permasalahan kita yang kita hadapi saat ini, pasti Tuhan akan menjawab kita. Tapi Tuhan akan menjawabnya pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya manusia. Jadi kesimpulan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu bertekun dalam doa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami telah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi perenungan kami hari ini, semoga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.